Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum, sahabat Takwa. Senang sekali bisa jumpa lagi di kajian kita. Hari ini kita mau coba dalami satu ayat yang, luar biasa dan sering jadi obrolan nih, yaitu Surah Al-Baqarah ayat ke-62. Ayat ini kan posisinya persis setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita soal Bani Israel di ayat 61, yang mereka ngeluh soal makanan, minta yang aneh-aneh gitu ya, padahal udah dikasih mana dan salwa. Nah, ayat 62 ini kayak membuka cakrawala baru gitu. Yuk, kita coba bedah bareng-barang makna dan relevansinya buat kita sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Ayat 61 itu kan gambaran gimana mereka lebih milih Yahuna hadatal basal wal qiza wal adas, gitu-gitu ya, kenikmatan dunia yang sesaat lah istilahnya, dibanding karunia langsung dari langit. Akibatnya ya gitu, ditimpa kehinaan, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah gambaran yang agak keras itu ya, muncullah ayat 62 ini. Ini indah sekali. Para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Alusi di kitabnya Ruh Al-Ma'ani menyebut ini munasabah, keterkaitan antar ayat. Jadi kebiasaan Al-Quran itu kan sering menyandingkan tarhib, ancaman, dengan targib, harapan. Gitu. Dan ayat 62 ini wujud keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas jangkauannya. Wah, menarik banget ya kontrasnya gitu. Jadi abis dimarahin, terus dibuka pintu harapan. Oke, kalau gitu mari kita simak ayatnya dulu deh sahabat Aqua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 62, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya kira-kira sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in, siapa aja di antara mereka yang benar-benar iman sama Allah, sama hari akhir, terus beramal soleh, nah mereka bakal dapat pahala dari Tuhan mereka, nggak ada rasa takut buat mereka, dan mereka juga nggak akan bersedih hati. Nah, pertanyaan pertama nih, ini kan nyebut beberapa kelompok ya. Siapa aja sih mereka ini? Kita mulai dari yang pertama, alladzina amanu, orang-orang beriman. Ini siapa maksudnya? Oke, ini titik yang penting buat kita luruskan dulu, karena para mufasim punya beberapa pandangan. Ada yang bilang ini dinukil misalnya di tafsir As-Sam'ani atau Al-Muharrar Al-Wajiz punya Ibnu Atiyah, bahwa alladzina amanu di sini itu maksudnya orang-orang beriman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi pengikut Nabi Isa alaihissalam yang lurus, yang hanif gitu ya, atau orang-orang kayak Zaid bin Amr bin Nufail, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sebelum ketemu Nabi yang memang menantikan Rasul terakhir. Oh, jadi umat-umat terdahulu yang imannya lurus ya? Bisa, itu satu pandangan. Ada juga sih pandangan lain dari Sufyan Ats-Tsauri, ini agak unik, beliau bilang ini kaum munafik. Kenapa? Karena disebut bareng kelompok lain yang ada penyimpangan. Tapi ini pandangan minoritas ya. Nah, pandangan mayoritas ulama ini yang dipegang banyak ahli tafsir, alladzina amanu di sini ya kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau ikut pandangan ini, nanti frasa man amana, siapa saja yang beriman, itu artinya jadi siapa saja yang sabat, yang tetap teguh imannya sampai akhir. Oke. Jadi ada beberapa kemungkinan ya, bisa umat dulu yang lurus, bisa juga umat Islam sendiri yang diminta konsisten. Baik, lanjut ke kelompok kedua, alladzina hadu, orang Yahudi. Kenapa sih disebutnya hadu? Ada makna apa di balik nama itu? Nah, ini juga ada penjelasan linguistiknya yang cukup menarik. Para ahli tafsir kayak Al-Wahidi di kitab Al-Basit atau Imam Al-Qurtubi itu nyebutin beberapa asal kata. Yang paling sering disebut itu kaitannya sama kata hada, yahudu, artinya taba, bertobat. Ingat kan kisah mereka menyembah anak sapi? Oh iya, betul. Nah, di surat Al-A'raf ayat 156, kan ada doa Nabi Musa alaihissalam, Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Jadi dikaitkan ke momen tobat itu. Ada juga yang bilang dari nama leluhur mereka, Yahuza, putranya Nabi Yakub alaihissalam. Ya intinya sih ini identifikasi untuk pengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, paham. Jadi ada latar belakangnya ya, nggak sekedar nama. Oke, terus yang ketiga, An-Nasyaro, orang Nasrani. Gimana ceritanya nama mereka? Mirip juga, Nasyaro ini ada beberapa penafsiran asal namanya.
Banyak ulama, misalnya Az-Zuhri atau Al-Khalil bin Ahmad yang dikutip Al-Qurtubi, itu ngaitin ke kata nasoroh, artinya menolong. Karena mereka ini kan para penolongnya Nabi Isa alaihissalam. Kaum Hawariyun itu kan bilang di Ali Imran ayat 52, Nahnu ansyarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Oh, jadi dari kata ansyar ya, penolong. Bisa jadi, atau ada juga yang bilang ini dinisbatkan ke nama tempat. Ada desa namanya Nasyarah di Syam, sekarang Palestina ya, tempat Nabi Isa alaihissalam tumbuh besar. Jadi bisa karena peran mereka, bisa juga karena asal tempatnya. Gitu. Oke, jadi Yahudi dan Nasrani ini cukup jelas ya, pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam. Nah ini dia nih sahabat takwa, yang sering bikin penasaran. Asy-Syabi'in. Syabi'in ini siapa ya? Agak asing kedengarannya. Iya, banyak yang bertanya-tanya soal ini. Dan memang kelompok Sabi'in ini yang paling banyak diskusinya di kalangan mufasir. Kalau kita rangkum dari penjelasan Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan lainnya, identitas mereka ini agak kompleks dan gak tunggal. Dari segi bahasa aja syaba'ah itu artinya bisa keluar atau cenderung. Jadi mungkin mereka ini kelompok yang keluar dari agama mayoritas di zaman mereka. Beberapa ulama salaf kayak Mujahid atau Qatadah bilang mereka ini kelompok yang ajarannya campuran. Mungkin antara Yahudi dan Majusi, atau ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah bintang-bintang juga, kawakib. Wah, macam-macam ya. Iya, ada juga yang bilang mereka salah satu sekte dari ahli kitab. Pendapat lain yang lebih filosofis bilang mereka ini kaum yang mengagungkan ruh-ruh atau benda langit sebagai perantara ke Tuhan. Tapi uniknya, mereka ini umumnya nggak mengingkari adanya pencipta atau para nabi. Cuma mereka merasa nggak wajib ikut syariat nabi tertentu kalau akal mereka udah bisa sampai ke kebenaran yang sama. Nah, Ibnul Qayyim menyimpulkan, Sabi'in ini umat yang beragam. Ada yang lurus, hunafa, ada juga yang menyimpang, musyrikun. Jadi nggak bisa digeneralisir gitu aja. Wah, jadi memang agak misterius dan beragam ya kelompok Sabi'in ini. Oke, intinya mereka kelompok lain di luar Yahudi dan Nasrani yang juga ada di masa itu. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala nyebutin 4 kelompok ini, mukmin, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, terus ada syaratnya nih untuk dapat balasan baik. Man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan. Siapa aja yang iman sama Allah, hari akhir, dan beramal soleh. Bisa dijelasin lebih dalam syarat ini, Ustadz? Nah, ini dia intinya, jantung ayatnya. Syarat buat dapat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala, bebas dari takut, bebas dari sedih, itu ada 3 pilar utama ini. 1, iman kepada Allah. Amanabillah, ini bukan sekedar ngaku ada Tuhan ya, tapi iman yang benar sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman itu, termasuk tauhid, sifat-sifatnya, dan iman kepada Rasul yang diutus ke mereka. Oke, iman yang benar sesuai zamannya. Betul. Kedua, iman kepada hari akhir. Wal yaumil akhir. Percaya bahkan ada kehidupan setelah mati, ada bangkit, hisab, surga, neraka. Ini penting banget buat pertanggungjawaban. Ketiga, amal soleh. Wa amila syolihan. Nah, iman ini harus ada buktinya. Amal soleh di sini maksudnya perbuatan baik yang sesuai syariat Nabi mereka di zaman itu. Penting nih sebelum ajaran itu diubah-ubah manusia, tahrif, atau hukumnya diganti sama syariat baru, nasah. Jadi iman di hati sama perbuatan itu nyambung. Jadi kuncinya iman yang benar sesuai tuntunan waktu itu, plus amal soleh sebagai buktinya. Oke. Nah, di sini nih muncul pertanyaan yang krusial banget. Dan mungkin ini yang dipikirin banyak sahabat takwa. Apakah janji keselamatan di ayat 62 ini berlaku umum buat semua pengikut agama-agama tadi sampai sekarang? Asal mereka katakanlah percaya Tuhan versi mereka dan berbuat baik menurut standar mereka. Gimana tuh? Pertanyaan bagus sekali. Dan ini memang inti perdebatan kalau ayat ini dipahami tanpa konteks. Jawabannya, sahabat takwa, ada di pemahaman sababun nuzul, sebab turunnya ayat dan penjelasan mayoritas ulama tafsir. Disinilah konsep nasah atau abrogasi jadi penting. Mayoritas besar mufassir klasik, kita bicara Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, yang banyak nukil dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu menjelaskan bahwa ayat ini konteksnya adalah kondisi umat-umat itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus jadi Rasul penutup. Jadi ayat ini semacam penegasan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa?
buat mereka yang dulu hidup lurus, ngikutin ajaran asli Nabi mereka, sebelum ajarannya diselewengkan atau sebelum datang syariat Islam yang baru yang menyempurnakan dan mengganti syariat lama. Oke, jadi ini konteksnya masa lalu ya. Ada cerita spesifik nggak sih yang melatar belakangi turunnya ayat ini? Biar kita lebih kebayang gitu konteksnya. Ada. Dan kisah ini terkenal banget, sangat mencerahkan. Kisah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Ats-Tsabari dan lainnya. Salman ini kan perjalanannya panjang ya, cari kebenaran sebelum masuk Islam. Beliau pernah berguru sama beberapa rohib Nasrani yang lurus imannya. Iya, pernah dengar kisahnya. Nah, setelah masuk Islam, Salman tanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, gimana nasib guru-guru saya dulu itu? Mereka kan wafat sebelum masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Awalnya Nabi kasih jawaban yang bikin Salman sedih banget. Intinya ya mereka nggak selamat karena nggak sempat ikut risalah terakhir. Tapi nggak lama kemudian turunlah ayat Al-Baqarah 62 ini. Ayat ini seakan jadi jawaban langsung buat Salman. Menjelaskan bahwa siapapun dari kelompok-kelompok itu, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, yang dulu di masa lalu benar-benar imannya lurus sesuai ajaran Nabi mereka, dan amal solehnya juga benar. Nah, mereka ini dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi memacam menenangkan hati Salman gitu. Masya Allah. Kisah Salman ini benar-benar jadi kunci ya. Jadi ayat ini menegaskan keadilan Allah buat orang-orang di masa lalu. Nah, terus status hukum ayat ini gimana setelah Islam datang? Setelah Nabi Muhammad SAW diutus? Nah, disinilah peran nasah tadi bekerja. Para ulama, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sendiri, menjelaskan bahwa keberlakuan hukum ayat 62 ini, kalau diartikan sebagai jaminan selamat buat non-muslim, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, itu sudah dinasah, dihapus. Dihapus oleh ayat mana? Oleh ayat yang lebih tegas dan jadi pamungkas soal ini, yaitu surah Ali Imran ayat 85. Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya? Artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali nggak akan diterima agama itu darinya. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi. Sangat jelas kan? Jadi pemahaman jumhur mayoritas ulama. Al-Baqarah 62 itu menetapkan prinsip keadilan Allah buat umat terdahulu yang tulus. Tapi setelah Islam datang sebagai risalah penutup yang universal, satu-satunya jalan selamat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala ya cuma Islam. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya juga menegaskan ini. Oke. Sangat jelas sekarang penjelasannya. Jadi ayat 62 ini bukan dalil buat bilang semua agama sama benarnya sekarang ya. Tapi justru penegasan keadilan Allah di masa lalu. Yang sekaligus mengarahkan kita ke finalitas risalah Islam. Paham? Nah, ayat ini kan ditutup dengan janji yang indah banget nih. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, nggak ada takut, nggak ada sedih. Bisa kita gali lebih dalam nggak makna janji ini? Tentu. Ini kan puncaknya ya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mereka yang memenuhi syarat tadi dalam konteks masa lalu ya. Kita coba rinci ya. Pertama, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Perhatikan deh kata inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ini ngasih kesan pahalanya itu spesial banget. Aman, terjamin, mulia. Karena di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Zat yang maha pemurah, maha menepati janji. Tentu sisi di sini bukan makna tempat fisik ya, kata Imam Ar-Razi, tapi menunjukkan kedekatan, kemuliaan, dan kepastian balasan baik itu. Pahala yang terjamin dan mulia. Oke, terus yang dua lagi? Kedua, wala khaufun alaihim. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Maksudnya nanti di akhirat mereka itu aman. Nggak akan merasa takut, nggak cemas menghadapi dahsyatnya kiamat atau ancaman siksa. Bebas dari rasa takut akan masa depan di akhirat. Aman dari rasa takut ya? Betul. Ketiga, walahum yahzanun. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka juga nggak akan sedih. Nggak sedih mikirin yang ditinggal di dunia, kayak harta atau keluarga. Nggak sedih nyesalin kekurangan masa lalu. Nggak sedih juga takut nikmat yang didapat bakal hilang. Imam Ar-Razi menambahkan, kondisi bebas total dari takut dan sedih ini itu cuma bisa terwujud sempurna nanti di surga. Ini sekaligus nunjukin kalau nikmat surga itu abadi. Kalau ada kemungkinan putus, pasti ada sedihnya kan? Masya Allah, jaminan ketenangan yang sempurna banget ya. Baik sahabat takwa, setelah kita kupas tuntas nih ayat Al-Baqarah 62,
Dari konteksnya, kelompoknya, syaratnya, sampai soal nasakh dan janji di akhirnya. Pelajaran paling penting apa nih yang bisa kita, sebagai muslim zaman sekarang, ambil dari ayat ini? Ayat yang luar biasa ini ngasih kita setidaknya 4 pelajaran fundamental ya sahabat takwa. Pertama, yaitu tadi memahami keadilan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi tahu betapa Allah itu maha adil. Iman dan amal soleh orang yang tulus itu nggak akan sia-sia, bahkan dari umat sebelum Islam, asal mereka memang hidup sesuai ajaran Nabi mereka yang asli. Ini bikin kita makin kagum sama luasnya rahmat dan keadilan Allah. Betul. Keadilan Allah itu melampaui sekat-sekat kelompok ya. Kedua, fokus pada hakikat, bukan sekedar label. Keselamatan itu intinya di iman yang benar dalam hati dan amal soleh yang nyata. Bukan cuma ngaku-ngaku bagian dari kelompok A atau B. Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai substansinya sesuai tuntunan di masanya. Ini penting banget. Jangan cuma lihat bungkusnya aja ya. Terus apa lagi? Finalitas dan finalitas Islam. Dengan paham konteks nasah dan kisah Salman tadi, ayat ini malah bikin kita makin yakin kalau setelah Nabi Muhammad SAW diutus, ya Islam inilah satu-satunya agama yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, risalah penyempurna dan rahmat buat semesta alam. Jadi bukan berarti kita merendahkan umat dulu, tapi menegaskan kalau sekarang petunjuk terakhir dan terlengkap itu ya sudah ada di Islam. Nah, ini dia. Jadi pemahaman yang benar malah menguatkan. Terakhir. Keempat, membentuk sikap kita. Dari pemahaman tadi, harusnya lahir sikap dalam diri kita. Sikap apa? Ya, kita imani keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siapapun di masa lalu, yang tulus. Kedua, kita pegang teguh keyakinan kalau Islam itu satu-satunya jalan selamat sekarang dan wajib diikuti. Ketiga, kita jadi makin bersyukur dapat nikmat Islam yang agung ini. Dan keempat, kita jadi termotivasi buat nyampein keindahan Islam ini ke semua orang. Tentunya dengan cara yang hikmah, cara yang baik. Masya Allah. Jadi, pemahaman yang benar terhadap ayat ini justru nambah syukur kita atas nikmat Islam ya. Bukan malah bikin bimbang. Kita hargai keadilan Allah di masa lalu, sambil kita genggam erat kebenaran Islam untuk hari ini dan ke depan. Luar biasa. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua ya sahabat takwa. Coba kita pikirkan, gimana caranya pemahaman kita soal keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas ke umat-umat terdahulu, kayak di ayat ini, bisa bikin rasa syukur kita makin dalam. Syukur karena kita dipilih jadi umat yang terima risalah Islam yang sempurna ini. Dan gimana rasa syukur itu bisa kita wujudkan? Ya, dalam peningkatan kualitas iman kita, amal soleh kita, dan juga semangat kita buat berbagi keindahan Islam ini ke sesama. Gimana kira-kira? Wah, pertanyaan reflektif yang dalam banget itu. Pas buat jadi bahan renungan kita masing-masing. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Semoga obrolan kita kali ini benar-benar nambah takwa dan wawasan kita ya, sahabat takwa. Sampai jumpa lagi di kajian kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan.